kedalaman, apakah ada kriteria kedalaman di mana diwajibkan untuk mengurus perizinan kalau expirednya setelah 31 Maret 2023. Oke. Secara regulatif nggak akan mungkin bisa diurus. Ya hampir semua masyarakat tahulah bahwasannya DKI makin tahun penurunan tanahnya makin. Kalau kejadian sudah kayak DKI kemudian semakin banyak sumur ilegal, apa jadinya kan gitu. Ya sepanjang dia nggak tahu itu ilegal, pengeboran liar di mana-mana. Besok air itu akan jauh lebih bernilai daripada emas. Geotalks. Untuk menerbitkan SIPA itu, menerbitkan SIP itu susah gitu kan. Sehingga disitulah banyak istilahnya masyarakat kita yang termasuk dari badan usaha juga yang kemudian apa ya istilahnya merasa masuk ke dalam sumur gitu kan. Karena apa? Sekali dia melakukan pengeboran, habis dia nggak akan bisa ngurus SIPA selamanya. Itu. Tapi sebenarnya ada beberapa cara. Sebenarnya ada beberapa cara untuk bisa sumur yang existing yang terbangun setelah Maret 2023 ini bisa diurus. Sebenarnya ada beberapa cara. Ya, biasanya dari tim kami kalau ada customer gitu kan, kita meeting bersama gitu kan, kemudian kita klarifikasi bagaimana supaya sumur yang sudah terbangun ini bisa diurus. Itu juga kami ada solusi gitu. Berarti ini ada efeknya ketika kalau izinnya telah diperpanjang itu nggak bisa diurus tadi ya? Ya. Selain kalau misalnya nih izinnya udah expired, tapi dia punya izin, tapi udah expired terus nggak diproses lagi, nggak diperpanjang, itu konsekuensinya apa? Secara regulatif itu nggak akan mungkin bisa diurus. Kalau expirednya setelah 31 Maret 2023. Secara regulatif nggak akan mungkin bisa diurus. Cuman ada alternatif, kita mengajukan baru. Gitu kan. Kita mengajukan baru dan itu pun perlu pengetahuan tentang data-data teknis terkait dengan sumur. Persoalannya itu sumur sudah terbangun. Ada beberapa dari pemohon juga nggak ngerti gitu kan, detail sumurnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, nggak ngerti. Tiba-tiba jadilah itu sumur. Ya, nah terkadang kita bisa ngurus SIPA-nya melalui pengajuan baru. Namun biasanya mau tidak mau harus kita lakukan borehole kamera sama mapping test. Itu untuk mengetahui detailing atau spesifikasi tentang sumur. Nah, spesifikasi itulah yang kemudian nanti kita gunakan untuk pengajuan yang baru gitu. Tapi ada beberapa case yang kemudian dari kementerian nggak mau gitu, karena itu sudah pernah ada izinnya dan pada saat itu Anda nggak ngurus, maka sekarang Anda nggak bisa untuk memperpanjang. Jadi, mau diurus secara baru pun ini nggak bisa, dari kementerian sudah tahu. Tapi ada beberapa kejadian juga yang kemudian itu bisa diurus gitu. Mungkin ada juga pengaruhnya karena pengurusan SIPA ini kan sekarang ditarik semua ke pusat gitu kan. Ada, walaupun ada beberapa titik yang kemudian masih kewenangan daerah, tapi secara umum kewenangan pusat semua. Dan kewenangan pusat itu dibagi dua gitu kan, dari Kementerian SDM melalui Badan Geologi. Di bawah Badan Geologi itu ada 4GTL sama BKAT gitu kan. 4GTL dia memverifikasi permohonan SIPA seluruh Indonesia yang kewenangan pusat ya, kecuali DKI, Jawa Barat, dan Banten. Nah, ada perbedaan untuk tiga lokasi ini ya. Nah, yang tiga daerah ini, DKI, Jawa Barat sama Banten, ini diverifikasi oleh BKAT. Nah, terkadang menurut pengalaman kita selama ini ya, ini pemohon kriterianya sama, klien yang berbeda, tapi mirip-mirip gitu. Tapi kok hasilnya beda. Yang satu ada penolakan A, yang satu ACC gitu. Nah, terkadang ada tim verifikasi dari kementerian juga yang kemudian punya perbedaan pendapat. Jadi yang penting dari pemohon kita ajukan semaksimal kita pastikan bahwa tidak ada data yang cacat, tidak ada data yang salah, terlepas dari perpanjangan yang sudah expired tadi, yang kemudian kita seolah-olah mengurus baru itu di ACC atau tidak. Kemungkinan besar kalau yang
yang ngurus itu kok di bawah 4 GTL biasanya cenderung ACC. Kenapa yang BKAT cenderung nggak ACC? Karena mungkin ada pengaruh di situ, dia membawahi DKI. Sedangkan DKI bisa dikatakan meminimalisir ada pengeboran di situ. Gitu. Ya karena ini ya apa namanya, di episode kita sebelumnya yang ya hampir semua masyarakat tahu lah bahwasannya DKI makin tahun penurunan tanahnya makin ekstrem. Betul. Nah, hal semacam itu kalau misalnya pengeboran tidak dilakukan perizinan, mungkin orang menyepelekan, ngapain sih harus izin, orang sepanjang nggak ada yang ngerti juga, aman-aman aja. Betul. Nah, tapi untuk jangka panjangnya kalau kita peduli terhadap alam kita gitu kan, kalau kejadian sudah kayak DKI kemudian semakin banyak sumur ilegal, apa jadinya kan gitu. Jadi harus diperhatikan juga untuk para pengusaha untuk melakukan pengeboran bisa dipastikan harus legal gitu pengambilan. Oke. Selanjutnya nih Mas Agung, ada nggak tips dari Mas Agung buat Geofriends biar proses pengajuan izinnya itu lancar? Nah, jadi yang pertama begini Mas, terkait dengan bagaimana kita untuk mengurus perizinan SIPA supaya lancar. Yang pertama, secara legal standing itu harus valid dulu. Legal standing itu bisa kita sebut sebagai syarat formal. Yaitu apa? OSS. Itu enggak berarti harus punya OSS ya? Iya, bagi pengusaha khususnya harus badan hukum harus punya OSS untuk pengajuan SIPA. Kalau nggak punya OSS nggak mungkin bisa gitu kan. Nah, seputar OSS itu juga harus dilegalkan. Legalkan dalam artian apa? Misalnya akun OSS sudah ada, ya, otomatis dia punya NIB, gitu kan. Otomatis dia punya KBLI, gitu kan. Di dalam perkembangan perusahaan tersebut dia mau buka cabang di titik lain, mau buka cabang di situ, kemudian sekalian dia mengurus pengeboran dan perizinan SIPA-nya. Nah, ketika dia belum ngurus KBLI di situ, mungkin yang KBLI sini sudah ada, tapi ketika di sini belum ada KBLI, dia mengurus perizinan SIPA di situ karena mau ngebor butuh air, kemudian mau ngebor harus punya SIPA dulu gitu kan. Tanpa dia sadari dia belum punya KBLI di situ, ya nggak bisa juga. Jadi harus punya OSS, KBLI sesuai dengan titik pengeboran di situ. Itu. Kalau misalnya nih Mas Agung, itu untuk ibaratnya pelaku usaha murni ya, dia punya OSS. Nah, bagaimana perlakuannya terhadap misalnya kita lah perorangan, misalkan saya gitu ya, saya ngebor, ibaratnya kan saya rumah tangga nih, tapi dalam tanda kutip rumah tangga itu saya punya katakan ada 3 kios untuk disewakan. Ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan laundry, ada yang buat jualan minuman. Nah, itu kan kalau secara peruntukan itu kan rumah tangga, iya benar. Tapi kan ada juga buat usahanya. Nah, kalau misalnya nih ketemu case yang seperti ini, itu gimana? Apakah saya harus punya OSS baru saya bisa ngurus? Apakah nggak perlu diurus apa seperti apa? Ya, pada dasarnya begini Mas, usaha itu dalam artian badan usaha ya, badan usaha. Itu kalau seperti yang Mas Abbas sampaikan ikutnya di rumahan gitu kan. Karena beda lagi kalau berkelompok. Itu termasuk bukan berkelompok, itu termasuk perorangan. Nah, betul. Kalau perorangan bagaimana pengurusnya? Apakah aku bikin OSS dulu gitu kan? Iya, betul. Masa orang rumah tangga mau bikin OSS gitu kan? Iya. Nah, kalau perorangan dia lewatnya persetujuan gitu kan, bukan pengusahaan. Yang di awal tadi. Betul, lewatnya itu ya. Lewatnya persetujuan, lewatnya inline. Untuk daftar akunnya dia pakai nick sama email. Gitu. NIK dan email. Bukan NIB. Kita di dalam portal tersebut ada 2 pilihan yang usaha dan non usaha. Nah, kita pilih yang non usaha itu. Non usaha. Itu bagi perorangan. Perorangan ya. Balik lagi ke usaha yang tadi udah ada KBLI, udah ada OSS nih. Udah ada OSS, KBLI-nya juga sudah ada. Nah, terus selanjutnya apalagi biar
biar nggak ribet lah gitu. Jadi Iya. stigma tentang apa ya, selama ini lah perizinan apapun itu bentuknya, mesti masyarakat tuh sudah apa ya, sudah mempunyai mindset bahwasannya Ribet gitu ya. pasti ribet. Ya, di samping memang budaya administrasi kenegaraan di negara kita memang cenderung ribet gitu ya. Tapi ada beberapa tips juga terkait dengan tadi ya. Yang pertama sekali lagi legalitas perusahaan atau legal standing gitu kan. Yang kedua data teknis gitu kan. Oke. Data teknis ini bisa kita sebut sebagai syarat material gitu kan. Nah, data teknis itu kalau nggak diperhatikan secara tepat itu juga nanti ada kaitannya dengan yang nanti yang akan kita bor gitu kan. Jadi misalnya orang ahli hukum ataupun orang ahli matematika gitu kan, dia mau nyusun gambar konstruksi yang mana dia nggak ada pengalaman sama sekali di bidang teknis pengeboran, ya ketika kita nyusun asal-asalan pasti akan ditolak gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya syarat simple tapi harus diperhatikan terkait dengan data-data yang kita sampaikan. Yang pertama adalah legalitas perusahaan, yang kedua adalah gambar konstruksi. Harus dipastikan bahwa gambar konstruksi itu sinkron datanya dengan data teknis. Okay. Nah, selaras ya. Ya, asalkan legalitas perusahaan dan dua hal itu bisa kita kemas, kita susun dengan rapi dan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya mudah-mudahan aja sih gitu. Oke. Sudah lumayan jelas sih sebetulnya. Nah, kalau apa namanya ya itu tips dari Mas Agung. Nah, kalau misal nih ya karena yang tadi mindset awal tadi ya, ngurus izin ribet segala macam. Nih kalau misalnya ya kan Geofriends mau apa ya, ngurus izin lewat Geosantara, itu alurnya gimana? Kalau di kami dia begini Mas, karena ada syarat formal yang tadi saya sampaikan, biasanya tinggal hubungi tim marketing kami, dan di situ sebelum berbicara mengenai kontrak gitu kan, terlebih dahulu pasti kami harus melakukan yang namanya saling konsultasi, gitu kan. Jadi kita dengan customer kita gali dulu nih, apakah legalitas perusahaan klien sudah siap untuk melakukan perizinan SIPA, gitu kan. Jangan sampai klien kita sudah masuk, kemudian mau diproses, ternyata KPL-nya nggak ada. Ternyata OSS-nya bahkan nggak ada, gitu. Jadi kan itu di samping juga kita kerja 2 kali, di samping juga klien kecewa kan gitu. Betul. Makanya terlebih dahulu ketika customer hubungin kita, langsung kita evaluasi bahwa legalitas perusahaan klien itu sudah mumpuni atau belum gitu kan. Nah, tinggal hubungin, kemudian kita cek OSS-nya apakah sudah siap. Kalau misalnya sudah oke, tinggal bicara soal kontrak gitu kan. Berarti kalau Geofriends mengurus ke Geosantara itu ya bukan langsung ke kontrak ya, tapi kita Geofriends untuk konsultasi dulu, untuk menanya terlebih dahulu, itu nggak ada masalah berarti ya? Iya, nggak ada masalah, dan itu memang kami harus melakukan dan sangat terbuka gitu. Oke, siap. Ini nih Mas Agung, di episode kali ini itu kita masuk sesi Q&A. Jadi ada ada beberapa pertanyaan dari netizen Budiman. Ini masuk dari thread dari Waone 375. Jadi dia bertanya nih, kedalaman berapa yang sudah masuk wajib izin? Jadi terkait dengan kedalaman, apakah ada kriteria kedalaman di mana diwajibkan untuk mengurus perizinan atau bagaimana gitu kan? Nah, secara regulatif tidak diatur secara jelas terkait dengan berapa kedalaman wajib izin.
secara eksplisit nggak dijelaskan. Cuman di dalam Permen SDM nomor 14 tahun 2024 yang kemarin terbit itu ada penjelasan bahwa sumur yang dibangun, yang digali atau eksplorasi gitu kan, kurang dari 40 meter, 40 meter. Ya, kurang dari 40 meter, debit yang diberikan maksimal 10 meter kubik per hari. Hanya ada ketentuan 40. seperti itu. Ya, kalau kurang dari 40. Oke. Jadi di situ juga kita nggak bisa menyimpulkan bahwa wajib izin 40, nggak bisa kan, gitu kan. Cuman ada ketentuan juga, yang kurang dari 40 debit harus maksimal 10 meter kubik per hari. Itu pun kalau ternyata ditemukan di sebelum 40 meter kubik itu air bersih. Tapi kalau dia kemudian ditemukan air yang tercemar gitu kan, atau air asin, itu menurut regulasi hasil di ACC atau enggak harus dilakukan verifikasi teknis dulu oleh kementerian. Gitu. Mungkin itu ada kaitannya juga dengan perzonaan gitu kan. Karena dari perzonaan ini dari kementerian belum ditetapkan, otomatis nggak tahu dong di titik tersebut itu seperti apa. Betul. Gitu. Makanya kriteria kedalaman 40 meter kubik 40 meter kedalaman itu maksimal 10 meter. Kalau 10 meter kubik dia lebih, maka akan mempengaruhi kondisi hidrologi tanah. Okay. Gitu. Ada kaitannya dengan misal tetangga sebelah lah atau apa? Kalau semakin dalam, otomatis tetangga-tetangga yang dia sudah punya sumur bor atau sumur gali gitu kan, pastinya dia kan nggak terlalu dalam gitu kan. Betul. Jadi lempengan tanah yang 40 meter ke atas itu masih aman. Itu makanya kenapa kalau kedalaman di atas 40 meter itu kok diberikan debit yang kecil, ya karena untuk menjaga kestabilan geologi air. Dari pertanyaan WAUNI 375 ini mungkin bukan kedalamannya yang wajib izinnya, mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwasannya yang wajib izin itu adalah peruntukannya. Digunakan betul. Untuk apa? Iya, betul. Kalau dia pelaku usaha itu berarti wajib berizin. Kalau untuk rumah tangga itu bebas. Ada ketentuan ketika 100 meter kubik per bulan debit yang diinginkan itu wajib izin. Wajib izin juga? Ya, wajib izin juga. Oke. Berarti kalau misalnya rumah tangga kan mungkin timbul pertanyaan lanjutan bahwasannya gini, Mas, 100 kubik per bulan itu berapa banyak? Kan kita selama ini nggak pernah hitung. Nah, biasanya begini, makanya kenapa ada di dalam hak dan kewajiban pemegang SIPA yang mana sudah diatur dalam Kepmen yang terbaru, Permen terbaru itu juga dituangkan di dalam SIPA yang nantinya sudah terbit. Itu ketika begitu dilakukan pengeboran harus masang yang namanya water meter. Itu untuk memantau dan untuk mengontrol juga itu. Water meter situ. Ya, pertanyaannya, kalau masyarakat mengebor kemudian mengambil air tanah lebih dari 100 kubik per bulan gitu kan. Lebih gitu kan. Kan nggak ada yang tahu. Betul. Bagaimana hukumnya? Ya sepanjang dia nggak tahu itu ilegal kan gitu. Akibat hukumnya apa? Ya nggak ada kalau sepanjang nggak tahu. Sama kayak maling kan gitu. Iya betul. Itu aja. Cuman dia kalau misalnya kita sebagai peduli terhadap lingkungan gitu kan, harusnya debit yang segede itu dia secara kesadaran diri harus melakukan perizinan gitu. Berarti ya mungkin secara garis besar ya dalam tanda kutip sadar diri aja lah gitu ya. Kalau soal untuk mengurus izin gitu. Iya, kalau soal kriteria kedalaman wajib enggak ada ketentuan. Oke. Kalau misalnya mau ngebor di 30 meter kubik pun
ya silahkan gitu. Tapi kan selebihnya akan dievaluasi kan gitu. Kita tahu hasil kondisi geologi di tanah yang akan kita lakukan pengeboran seperti apa, ya kita menunggu hasil verifikasi itu akan muncul apakah di ACC atau enggak. Kalau ditolak berarti di situ kita tahu alasannya apa gitu. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Agung. Ini mungkin juga pertanyaan yang mungkin ada di pikiran semua masyarakat nih. Yeah. Dari Alam Semesta 279. Bilangnya gini, mau liar mau resmi sama aja, hanya mau cari uang semua bikin izin ini itu. Nah, ya pada prinsipnya begini ya, yang dari pertanyaan itu mencari uang dari siapa? Kalau misalnya dari pemerintah, ini kan dari pemerintah bagus kan, artinya dia mengendalikan, nggak serta merta membiarkan alamnya rusak kan gitu. Betul. Tapi dari pemerintah selaku dia yang mengurus gitu kan, dia nggak minta biaya gitu kan. 0 rupiah. Hanya ketika ada pemohon karena ketidakmampuan dia atau kekurangan pengetahuan dia terkait dengan geologi atau hidrologi untuk pengajuan SIPA terkait dengan data teknis, sehingga dia butuh yang namanya konsultan kan gitu. Nah, konsultan itu dia bayarnya di situ, bukan di pemerintah kan gitu. Jadi mau izin ilegal atau enggak sama-sama cari uang. Jadi pertanyaan itu juga kita pertanyakan, siapa yang nyari uang kan gitu. Kalau misal konsultan, customer nggak datang ke konsultan nggak masalah kalau Anda bisa urus sendiri kan gitu. Betul. Tapi terlepas dari itu kita juga kembali lagi ya, terkait dengan terkadang miris juga ketika ada masyarakat yang punya mindset bahwa liar sama berizin sama aja. Kalau bedanya kalau berizin kita mengeluarkan uang gitu kan. Betul. Kalau ilegal kita nggak mengeluarkan uang. Jadi mending kita ilegal aja. Kadang ada mindset masyarakat kita yang seperti itu juga tanpa disadari. Sekali lagi itu kalau kita nggak bisa membayangkan kalau mindset seperti itu terjadi ke seluruh warga Indonesia kayak apa gitu kan. Pengeboran liar di mana-mana gitu kan. Kemudian tidak peduli kondisi tanah seperti apa, dari segi hidrologis seperti apa, mereka nggak mau tahu sehingga terjadi bencana alam, siapa juga yang nanggung. Itu juga harus ada kesadaran dengan sendirinya juga gitu. Jadi terkait dengan biaya tadi itu semata-mata untuk keilmuan konsultan gitu kan. Kalau Anda sebetulnya orang yang komentar seperti itu, sebetulnya kalau mau ngurus gratis bisa, silahkan urus sendiri gitu kan. Kalau Anda punya kemampuan yang cukup gitu kan, punya pengetahuan yang cukup terkait dengan geologi atau hidrologi gitu. Belum lagi terkait dengan legalitas perusahaan, OSS RBA gitu. Kalau paham seluruhnya ya silakan urus sendiri kan gitu. Pada prinsipnya sih seperti itu, Mas Abbas. Siap. Terima kasih Mas Agung. Mungkin ya terkait pernyataan seperti ini mungkin kenapa pemerintah mengatur itu semua itu ya bukan tidak lain ya karena tujuan untuk biar memfasilitasi semua masyarakat. Karena kebetulan akhir-akhir ini tuh agak lumayan kenceng isunya itu ada bahwasannya besok air itu akan jauh lebih bernilai daripada emas. Karena ya secara ibaratnya dari kita lahir pun sampai kita kembali lagi ke tanah itu kita butuh air. Betul. Gitu. Makanya ya mungkin dari pernyataan statement seperti itu juga saya juga kepikiran ada benernya juga. Karena memang semakin hari kan semakin liar. Belum lagi fenomena lain di tempat lain, misalkan di Timur Tengah gitu. Mereka udah mulai menyuling air laut jadi air tawar. Otomatis kan ada ada pergeseran lah dari kondisi geologi, hidrogeologi dan lain sebagainya. Di sini mungkin peran pemerintah itu untuk biar
gimana caranya mengatur, biar caranya gimana menyelaraskan serasi agar besok di kemudian hari anak cucu kita dapat menikmati juga. Betul. Artinya kalau semua sumur bor yang ada di Indonesia ini ada izinnya, otomatis kontrol kan semakin mudah gitu kan. Betul. Jadi mana titik yang kritis kemudian bisa perlahan dinormalisasi oleh pemerintah dengan segala caranya. Tapi kalau misalnya sebaliknya pengeboran ilegal nggak terkontrol gitu kan, artinya kan malah semakin rusak gitu. Dan ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, siapa yang kena? Ya masyarakat juga kan gitu. Tapi begini juga Mas Abbas, terkait dengan regulasi yang terbaru gitu kan, di dalam permen tersebut itu juga memberikan istilahnya warning juga ya. Artinya memberikan waktu kita sampai dengan tahun 2026. Tahun 2026. Iya. Karena di dalam poin penataan Kepmen SDM nomor 14 tahun 2024 itu dijelaskan bahwa terkait dengan pengurusan penataan sampai dengan bukan nyebut tahun sampai 2026 ya, tapi 3 tahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir, diterbitkan ya, itu penataan akan ditutup. Gitu. Jadi pengurusan penataan yang di dalamnya ada sumur existing dan SIPA expired itu kalau nggak segera mungkin untuk diurus, mumpung masih ada beberapa waktu ke depan ya, sampai tahun 2026 ketika dia nggak diurus izinnya, mungkin sih orang-orang kayak yang tadi komen gitu kan, sekarang masih menikmati gitu ya, masih menikmati ada regulasi penataan yang mana nggak ada sidak pidana gitu kan, boleh aja komentar seperti itu. Tapi bisa dipastikan nanti ketika regulasi yang terbaru sampai dengan tahun 2026 kok sudah lahir gitu kan, otomatis sumur yang sudah terbangun dan belum punya izin tidak lagi diperintah untuk ditutup, tapi langsung masuk pidana. Bisa dipastikan pada saat itu akan banyak LSM, akan banyak ormas-ormas yang kemudian mengungkap, yang mempermasalahkan gitu. Pasti. Sama halnya kayak dulu pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ sudah ada ketentuan, ada pasal pidana, wah masyarakat pada geger. Ada beberapa perusahaan perhotelan yang kemudian masuk media gitu kan, disorot media, sehingga banyak yang tergelimpung gitu kan. Nah, mumpung sekarang penataan masih aktif, masih bisa diurus, sesegera mungkin sumur-sumur yang sudah yang belum berizin segera diurus, gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Agung insight-nya pada episode kali ini. Wah, obrolan kita hari ini sangat-sangat panjang, sangat-sangat dalam terkait dengan permasalahan izin ini. Dan memang secara regulasi, secara peraturan itu sebetulnya pemerintah mau membantu kita semua untuk mengatur itu, karena kan kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri dan yang lainnya. Jadi itulah fungsi pemerintah di situ sebagai fungsi untuk mengatur dan mengawasi seperti itu. Karena air ini adalah untuk kemaslahatan umat atau hajat hidup orang banyak seperti itu. Ternyata memang ngurus izin itu bukan formalitas aja, tapi ya suatu bentuk tanggung jawab kita ke diri kita sendiri dan ke orang lain juga, karena akan berimbas ke hal yang lainnya lagi. Nah, buat geofriends yang pakai air tanah ya kan, atau air permukaan, buat terus apalagi itu dipakai untuk usaha atau komersil. Nah, jangan lupa nih, segera diurus izinnya kalau belum ada izin. Dan kalau mau buat sumur, mau mengambil air permukaan, jangan lupa diurus dulu izinnya sebelum melakukan
pengoboran atau pengambilan air permukaan. Nah, agar kedepannya lebih mudah dan kita semua masih tetap dapat menikmati, anak cucu kita besok juga dapat menikmati hal yang sama. Oke. Jangan sampai airmu jadi masalah kayak di Gili Trawangan tadi, kayak WNA Perancis tadi. Nah, jangan lupa diurus izinnya. Nah, kalau bingung nih terkait ngurus izin di mana, bisa langsung datang ke kita, konsultasikan ke kita bantu Geofriend semuanya. Oke. Langsung bisa follow IG kita, terus tonton TikTok kita dan sosial media kita yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mas Abbas. Geotalks.